Halo, saya mahasiswa Universitas Musamus, PPG gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Liberatus V. Simpson Raja, SPD. Saya akan melakukan PPL aksi kedua di SMA Negeri 1 Asgon. Oke, selamat pagi semuanya, silakan duduk. Gimana? Semuanya sehat-sehat? Sehat, Kak? Yang lain di mana? Hah? Masih di luar? Sudah tidak apa-apa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, satu orang dari kalian pimpin doa. Ayo, silakan. Saudara teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Kurang sini ya. Ya. Ahmad Rinaldi, Hadir Pak. Fatana Kabila, Hadir Pak. Puja, Hadir. Irianti, Hadir. Yunisara. Di luar kan? Ya. Kita lihat Hadir Pak. di sini. Hari ini kita belajar tentang baris dan deret ya. Baris dan deret. Sebelum kita memulai, apa kalian sudah pernah dengar apa itu baris dan deret? Barisannya. Yo. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kalian perhatikan video ini ya. Kalian perhatikan video ya. Oke, lihat video depan ini. Di sini ada nanti dijelaskan soal baris dan deret aritmatika. Ya, kalian lihat itu apa? Susunan apa? Susunan kursi di bioskop. Susunan kursi di bioskop. Ada berapa baris dan ada beberapa deret. Tadi video baris dan deret aritmatika. Kalian lihat itu, di situ barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara dua suku. Deskripsi singkat materi kita hari ini. Barisan adalah daftar urutan bilangan-bilangan. Tolong baca. Dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Jika beda antara suatu suku, apa saja? Silakan baca. Dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Bilangan tetap B itu dinamakan B. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang melalui model pembelajaran problem solving, problem based learning dan pendekatan saintifik dengan memiliki sikap responsif. Tolong baca. Tolong baca. Kreatif serta kerjasama dengan baik dan komunikatif, peserta didik dapat 1. Memahami tentang pola bilangan,
barisan dan deret. 2. Menentukan pola suatu barisan bilangan. 3. Menentukan suku Kn suatu barisan berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. 4. Menentukan N. Oke, kita lanjut. Anak-anak, perhatikan masalah berikut. Misalkan suatu bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit jika pada pemulaan terdapat 90 bakteri, maka berapakah jumlah bakteri setelah setengah jam kemudian? Nah, untuk mendeskripsikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan konsep barisan dan deret. Untuk mencari jawaban, simak ya pembahasan materi selanjutnya. Kalian lihat pola bilangan. Pengertian barisan bilangan. Tolong baca. Tolong baca. Pengertian barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5. B 2, 4, 6, 8, dan 10. C 14, 11, 8, 5, 2. D 2, min 2, min 2, 2, min 2, dan min 2. F E 1, 1/2, 1/4, 1/8. F 8, 4, 3, 1, min 2, min 5. G 1, 5, 3, 7, dan 9. Pada contoh di atas, bilangan-bilangan pada A, B, C, D, E mempunyai aturan tertentu sehingga disebut sebagai barisan bilangan. Sedangkan F dan G tidak mempunyai aturan. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Suku kedua dilambangkan U2. Suku ketiga dilambangkan dengan U3. Suku ke N dilambangkan dengan UN dengan E elemen A bilangan asli. Lihat contoh. Contoh pertama yang di soal bagian A tadi yo. Barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7. Maka U1-nya tadi 1 sama dengan 2 kali 1 kurang min 1. U2 U3 Sama dengan 5. Sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 ya. U4 sama dengan 7. 2 kali 4 kurang 1. ya. UN sama dengan 2
dikali N dikurangi 1. UN sama dengan 2N dikurangi 1. Jadi contoh keempat. Di situ tentukan rumus suku KN dari barisan A 4, 6, 8, 10, terus B 1, 9, 25, sampai 9. Oke. Kita jawab dulu bagian A-nya ya. A 4, 6, 8, 10. U1-nya sama dengan 4 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan ya, tambah 2 kali 1 ditambah 2. U2-nya 6 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 2. U3 Sama dengan 8, sama dengan 6, tambah 2, sama dengan 2 kali 3 tambah 2. 2 kali 3 tambah 2. U4 sama dengan 10 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 2 kali 4 tambah 2. jadi UN sama dengan 2 kali N tambah 2 sama dengan 2N tambah 2. sama dengan 2N tambah 2. UN sama dengan 2N ditambah 2. Bagian B-nya 1, 9, 25, 49. U1-nya Sama dengan 1 sama dengan 12 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 pangkat 2. 2 kali 1 kurang 1 pangkat 2. U2-nya Sama dengan 9 sama dengan 32 sama dengan 2 kali 2 kurang 1 pangkat 2. U3-nya Sama dengan 25 sama dengan 52 sama dengan 2 kali 3 kurang 1 pangkat 2. U4-nya Sama dengan 16 sama dengan 52 sama dengan 2 kali 4 kurang 1 pangkat 2. jadi UN-nya sama dengan 2N dikurangi 1 pangkat 2. UN sama dengan 2N dikurangi 1 pangkat 2. Contoh kelima. Suatu barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan 1/2N. Tulislah 4 buah suku pertamanya. Berapa suku ke-5 dan ke-7? Ya, di situ UN sama dengan 1/2 kali N ya. U1-nya sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. U2-nya jadi barisnya adalah 1/2, 1/4, 1/8 dan 1/16. Suku kelima adalah U5. U5-nya adalah 1 sama dengan 1/2 dikali 5 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/32. Begitu pula dengan U7-nya, berarti 1/2 dikali dengan 7 sama dengan 1/2 dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/128.
1/128. Pengertian dari deret. Deret adalah, satu orang baca. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan S, A, berikut SN. SN, berikut adalah contohnya deret. Oke. Di situ ada 3 contoh. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya ya. Kemudian di bagian B-nya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Oke. C-nya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. oke. Sekarang kita selesaikan di A-nya tuh. S1 S2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang keduanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. sama dengan 25. Oke. 3 kelompok. 3 kelompok. 4 orang. Ya. 3 kelompok 4 orang. Yang satu orangnya gabung jadi satu kelompok ada yang 5 ya. Ya toh? Pas ya? Pas ya? Bagi 4 orang. Oke, silakan. Nanti baku hadap saja. Jangan ini ya. Baku hadap. Baku hadap, pindahkan kursi, baku hadap. Jangan terlalu ribet. Oke. Silakan. Sebelum kamu bagikan ya. Bagi 4 tempat. Ayo kerja, jongkok. Oke, silakan. Di sini waktu kerja KPD ini cuma 20 menit ya. 20 menit. Yang 9 tadi berapa? Tadi UN-nya tuh 2/9, 2/9 tadi. Ini yang ke-9 itu apa 9 tuh?
sebanyak 9 batang, dan pada susunan keempat mereka menyusun sebanyak 15 batang. Agar dapat menyusun pada susunan ke-10, mereka membutuhkan batang korek api yang jumlahnya lebih dari jumlah pada susunan keempat. Dan pula Ami dan Sila untuk menemukan banyaknya korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pada susunan ke-10. Pembahasannya, untuk membantu Ami dan Sila, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dan rumus barisan aritmatika, di mana untuk mencari nilai survei CN. Silakan kelompok 1. Baik teman-teman, saya dari kelompok dulu. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan kegiatan 1. Ami dan Vira sedang menyusun batang korek api dengan Baca dan ketawa boleh. pada gambar di atas. Pada susunan kedua mereka menyusun sebanyak 9 batang, dan pada susunan keempat mereka menyusun sebanyak 15 batang. Agar dapat menyusun pada susunan ke-10, mereka membutuhkan batang korek api yang jumlahnya lebih dari pada susunan keempat. Bantulah Ami dan Vira untuk menemukan banyaknya korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pada susunan ke-10. Pembahasan. Untuk membantu Ami dan Vira, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dan rumus barisan aritmatika, di mana untuk mencari nilai suku UN kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 B, dengan UN sama dengan U1 dan U4 sama dengan 27. Dari rumus di atas kita dapat merumuskan kembali menjadi UNI sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 sama dengan 3. Untuk setiap NI, elemen N dan NI lebih dari 1, UNI sama dengan 10 tambah 1 kurang 2. Karena mengetahui suku ke NI, maka kita dapat mengoperasikan perbuatan luas dengan NI sehingga menjadi NI tambah NI kurang NI. Kesimpulan dari penjelasan di atas didapatkan rumus baru, yaitu UNI sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 sama dengan 3. Dengan UNI, nilai suku yang ingin diketahui dengan suku NI salah satu nilai suku yang diketahui berdasarkan rumus di atas, maka banyaknya batang korek api yang dibutuhkan. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Semangat toh? Semangat. Kalau semangat, Pak Guru kasih kalian tugas ya. Bukan tugas, kerja sekarang. Kerja sekarang soal ini. Soal ini. Nah, soal ini. Yuk.
Silakan. Jawab. Boleh kumpul lembar pekerjaan sekarang? Coba. Plus dengan lembar LKPD ya, dikumpulkan. Plus dengan lembar LKPD ya, oke? Ayo cepat. Kembali. Oke. Silakan duduk. Baik. Jadi rangkuman dari materi kita hari ini, pengertian dari barisan adalah barisan bilangan adalah urutan bilangan, bilangan dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan, dan pengertian deret adalah satu orang silakan. Pengertian deret adalah jumlah seluruh suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Oke. Baik. Materi kita hari ini selesai. Untuk materi selanjutnya adalah barisan deret geometri ya. Untuk di pertemuan selanjutnya. Baris geometri ya. Baik, sebelum kita keluar, Pak Guru minta salah satu dari yang tadi sudah perempuan, terus sekarang laki-laki untuk pimpin doa sebelum kita keluar. Silakan. Terus teman-teman, sebelum kita keluar berdoa, dan sebelum itu izinkan saya berdoa aja. Agama saya yaitu agama Katolik, yang beragama lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Selamat siang. Siap, Pak. Oke, silakan keluar. Berjalan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Iya, Pak.